Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya sobat-sobat Teksir, dimana ini Bang Teksir masuk servisan ya, Redmi 9C Angelica. Awalnya matot ya sobat-sobat Teksir, karena memang bekas kena air ya, bilang yang punya seperti itu. Ketika sudah hidup muncul masalah baru ya. Nah ini Bang Teksir nyalakan, nah itu the system has been destroyed ya, untuk kasusnya. Ketika muncul notifikasi error tersebut, lalu HP mati lagi. Awalnya itu kena air ya, ketika Bang Teksir bersihkan dan lain sebagainya ya, nyala HP, tapi dengan masalah baru, yaitu destroyed. Nah ini kita coba nyalakan lagi ya sobat-sobat Teksir. Nah itu ya, bisa dilihat hasilnya tetap saja the system has been destroyed. Nah, untuk memastikan apakah ini ada masalah di hardware seperti MMC, kita akan lakukan proses software dulu ya. Jika di software nanti tidak tembus, ya berarti ada masalah di bagian MMC-nya. Nah, jadi untuk menentukannya seperti itu ya, sobat-sobat Teksir. Jika nanti kita lakukan flashing tidak menyelesaikan masalah, ya berarti ada di hardware masalahnya. Tapi kita coba untuk menentukan apakah software ataupun hardware, kita wajib flashing dulu. Oke, bagaimana step by stepnya? Kita langsung saja kembali ke laptop. Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya. Untuk bahannya cek saja deskripsi gratis, tetapi karena ini metodenya gratisan, itu ada step agar tidak error proses unbrick atau flashingnya. Nah itu yang perlu dipahami ya. Silahkan disedot saja, bahan semua gratis. Oke, kita langsung saja buka MTK bypass toolnya ya. Kita klik di bagian bypass. Bagi yang drivernya bermasalah, cek deskripsi ya. Cara untuk meminimalisir driver sulit connect ada di deskripsi, sudah Bang Teksir buatkan. Oke, ini kita tekan dan tahan volume atas bawah ya. Lalu kemudian kita colok USB nya. Nah itu sudah berhasil terbypass ya sobat-sobat Teksir. Ini bisa dilihat ya, sudah berhasil terbypass. Lalu kita buka yang namanya SP Flash Tool. Di sini kita klik bagian download agent, klik choose, lalu pilih yang ini ya. Ini kan banyak nih MTK all-in-one-nya, DA-nya. Kita pilih yang ini, MTK all-in-one da.bin. Kita pilih. Lalu skaternya ini kita arahkan ke hasil downloadannya ya. Semua bahan sudah Bang Teksir siapkan di deskripsi. Kita klik di folder image, kita masukkan skaternya, lalu klik open. Untuk setting ya, di opsinya ini kita pilih yang download only saja. Jangan yang format download ya, nanti emailnya hilang ya. Kita pilih di download only saja. Kemudian kita cek kembali portnya. Di sini di MediaTek-nya terdeteksi COM31. Bebas ya, nggak harus sama.
Ada yang COM 10, 20, 30, 40 ya, nggak harus sama. Kebetulan di Bank Teksir COM 31. Lalu kita setting di SP Flash Tool-nya, klik bagian option, klik connection. Nah, di sini UART terdeteksi COM 31. Jika, nah ini perhatikan, jika bagi yang tidak terdeteksi di UART portnya atau tidak sesuai bahkan portnya, sobat-sobat Teksir pilih saja yang USB ini. Ini sifatnya auto ya. Boleh yang pilih yang ini bagi yang tidak muncul COM portnya. Karena di sini Bank Teksir sukanya atau familiarnya itu alamat to alamat. Jadi Bank Teksir pilih yang UART. Di sini kan 31, kita samakan saja nih. Di sini kan sama ya, 31. Dan di SP Flash Tool-nya juga 31. Jadi alamat to alamat, jelas, tidak simpang siur. Bagi yang tidak terdeteksi, checklist saja di USB-nya ya. Itu auto. Setelah itu kita klik download saja ya. Biarkan saja prosesnya berjalan ya sobat-sobat Teksir. Nah, ini sedang berjalan dan dipastikan tidak ada yang error. Bagi pemula ya yang masih bingung menentukan jika dapat kasus boot loop ya ataupun seperti Bank Teksir tersebut, itu cara menentukan apakah itu hardware atau software itu gampang ya, yaitu dengan melakukan proses flashing. Kalau flashingnya nanti selesai aman terus HP bermasalah, ya berarti ada masalah di hardware, atau juga di flashing error, ya jelas hardwarenya bermasalah. Jadi simpel sebenarnya cara menentukan bagaimana kasus itu kita analisa software atau hardwarenya. Kalau timbul pertanyaan, Bang, kalau HP-nya seperti Oppo A3s itu gimana? Kan flashingnya wajib on. Cek dulu HP-nya bisa ke recovery enggak? Kalau bisa ke recovery, coba update OTA ya. Kalau HP-nya tidak bisa ke recovery, HP-nya tidak bisa dicas, itu sudah jelas hardware. Kebanyakan hardware, analisanya seperti itu. Kalau HP masih bisa recovery, dicas juga, presentasi baterainya masih jalan, coba lakukan flashing. Biasanya sih 90% masih bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah tidak bisa recovery, dicas juga sudah tidak timbul, ya itu masalah di hardware. Jadi kalau kasusnya hardware itu jangan dipaksakan harus selesai dengan software, nggak bisa. Meskipun mau pakai apa ya, jamu paling sakti ya, kalau dia itu kasusnya di hardware ya tetap saja. Kadang Bank Teksir banyak sekali pertanyaan, Bang ini saya dapat kasus ini, sudah saya flash Bang, udah gonta-ganti file Bang, tetap saja boot loop, punya jamu saktinya enggak? Nah itu kan jelas hardware gitu loh. Jadi paham ya, mindsetnya paham ya, cara menentukan itu apa hardware atau software, yaitu tadi flashing dulu, software dulu. Jika flashing selesai tapi HP tetap bermasalah, ya berarti hardware. Kalau flashingnya violet di tengah jalan, ya jelas hardware, kan gitu ya. Sebenarnya simpel cara membedakan antara kasus hardware dan software, biar ndak bingung sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai punya prinsip udah boot loop kasusnya hardware kok terus di flash sampai berpuluh-puluh kali, ya nggak akan menyelesaikan masalah ya. Jangan gitu analisanya ya. Oke, ini proses flashingnya aman ya, dari awal partisi sampai akhir partisi user data semua berjalan aman, dan ini ada notifikasi download oke, tandanya flashing sudah selesai. Nah sekarang kita akan buktikan nih, kita flashing berjalan dengan baik, bagaimana hasilnya, kan gitu ya. Oke, sekarang kita akan buktikan bersama-sama ya. Baiklah Sobat Teksir, karena ini proses flashingnya sudah selesai, jadi kita boleh cabut HP-nya ya. Untuk masalah connect ya, kalau MediaTek itu boleh pasang baterai atau enggak itu bebas ya.
pasang baterai boleh, enggak juga boleh, asal connect aja ya. Oke, ini fleksibel baterainya sudah Bang Teksir pasang. Lalu kita akan coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala ya. Kita lihat destroyed lagi enggak dia. Di awal tadi kan kasusnya destroyed ketika dinyalakan. Tapi ini sepertinya sudah tidak destroyed. Kita tunggu. Kalau dia berubah ke tampilan MUI, itu tandanya HP berhasil loading. Tapi kalau tetap di tampilan Redmi seperti ini, itu boot loop ya. Ini kita belum bisa tersenyum lebar karena HP masih di posisi Redmi ya, belum berubah ke tampilan tirai. Oke, HP restart ya sobat-sobat Teksir. Kita lihat kerja sistemnya karena kita bisa menganalisa gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tampilannya berubah menjadi MUI seperti ini ya. Ini ciri khas MUI 12. Jadi dipastikan ini HP sudah loading. Ada kemungkinan besar ini down ya. Ya 80% down ya. Kita tunggu saja ya sobat-sobat Teksir, karena proses ini lumayan lama ya. Ya 3 menitan lah sampai 5 menit. Kita tunggu sambil ngopi dan rokokan ya, bagaimana hasilnya nanti. Oke, akhirnya sekian lama kita menunggu ya sobat-sobat Teksir, membuahkan hasil juga ya sobat-sobat semua. Mantap jiwa, membahana ya. Hanya modal gratisan saja ya. Oke, kalau sudah ketampilan seperti ini, jelas saja kita sudah bisa tersenyum lebar ya sobat-sobat Teksir. Nah, jadi cara analisanya seperti itu ya. Jika dapat kasus yang boot loop yang membingungkan, apakah software ataupun hardware, ya dites dulu dengan metode software ya. Kalau tidak berhasil ya jelas hardware, kita naikkan analisanya ya. Jangan selalu terpaku dengan kasus boot loop itu harus down dengan software, enggak gitu ya. Cara analisanya enggak gitu. Oke, ini kita lewati saja ya sobat-sobat Teksir, agak sedikit nge-lag. Oke, kita lewati saja. Ini kita klik lewati ya, kita klik lewati lagi, kita next terus, dan pengaturan selesai ya. Nanti kita akan cek emailnya apakah hilang atau enggak. Nah itu yang penting. Oke, ini sudah ketampilan menu ya sobat-sobat Teksir. Sekarang kita akan cek emailnya bermasalah enggak ya. Jadi kalau habis flash itu yang kita cek email. Alhamdulillah ya, email aman ya sobat-sobat Teksir, tidak ada masalah. Nah itu tadi step by step cara menyelesaikan kasus destroyed ya. System has been destroyed di Redmi 9C Angelica. Mudah bukan? Analisanya simple dan proses step by stepnya juga mudah dipahami serta gratis. Selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil ya. Untuk pemula tetap semangat, terus belajar, upgrade terus pengetahuan. Kita belajar bersama-sama di konten Bang Teksir. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.